Jadi Dewan Juri sekalian, saya sebagai pembicara pertama pihak kontra yang hari ini dengan tegas menolak mosi bahwa Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Sebelumnya saya akan berikan definisi. Kami ingin menetapkan definisi mosi ini secara adil. Yang pertama, kompetensi politik adalah ujian yang dirancang untuk mengukur pemahaman kandidat terhadap teori politik, hukum tata negara, serta sistem demokrasi dan kebijakan publik. Yang kedua, kandidat politik adalah warga negara yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik melalui proses demokrasi. Serta yang ketiga adalah wajib. Berarti tanpa kelulusan tes ini, seseorang otomatis tidak boleh mencalonkan diri, sekalipun dia mendapat dukungan masyarakat luas. Dengan definisi ini, mari kita kaji lebih dalam mengapa hal ini bermasalah secara prinsipil dan praktis. Selanjutnya kita akan masuk pada latar belakang. Tujuan usulan ini adalah mungkin untuk menjamin calon yang berkualitas dan berkompeten, sehingga pemerintah berjalan efektif tanpa korupsi atau kebodohan publik. Namun, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa regulasi ketat seperti tes dapat membatasi akses demokrasi dan mendorong oligarki. Selain itu, sistem politik Indonesia yang majemuk dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi tidak bisa disamaratakan lewat tes karena berpotensi mendiskualifikasi calon dari kelompok minoritas atau daerah terpencil yang memiliki potensi tapi kurang akses pendidikan dalam formal politik. Selain itu, kita bisa menggunakan sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, rakyatlah yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi apapun. Ketika negara memaksa adanya tes kelulusan sebagai syarat, maka negara telah mengintervensi kehendak rakyat dan membatasi hak politik warga negara yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Nah, saya akan masuk pada argumen yang pertama. Penerapan tes kompetensi politik sebagai syarat wajib beresiko besar menimbulkan diskriminasi politik dan melemahkan demokrasi. Tes bisa menjadi alat elit politik untuk menghalangi kandidat-kandidat baru atau yang tidak sejalan dengan rezim tertentu, membuka peluang politik eksklusif yang memperkuat oligarki. Ini juga dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat luas dan menimbulkan ketidakpuasan pada sistem demokrasi yang seharusnya bersifat inklusif dan representatif. Yang kedua, tes kompetensi politik secara tidak langsung adalah bentuk penyaringan administratif yang bisa menyabotase suara rakyat. Contohnya, apakah seorang aktivis petani atau tokoh adat yang tidak punya gelar politik formal tidak pantas memimpin? Padahal bisa jadi pengalaman langsung mereka lebih relevan daripada teori politik yang diuji di atas kertas. Negara demokratis besar seperti India, Amerika Serikat, dan bahkan Indonesia tidak pernah menjadikan tes sebagai syarat utama mencalonkan diri. Yang utama adalah kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang akan menilai siapa yang layak, bukan negara. Menilai kelayakan seorang calon pemimpin tidak bisa disederhanakan lewat soal pilihan ganda atau isai. Kepemimpinan, integritas, komunikasi, kemampuan membaca aspirasi rakyat, semua itu butuh pembuktian lapangan, bukan di atas kertas. Coba bayangkan seorang dosen politik yang selalu dapat nilai A belum tentu bisa memimpin masyarakat dengan adil. Sebaliknya, seorang tokoh masyarakat yang mungkin tidak lulus tes justru terbukti punya pengaruh positif yang nyata. Selanjutnya adalah pihak pro menyebut bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan pada politikus karena tidak adanya tes. Kami ingin membalik logika ini. Krisis kepercayaan itu bukan karena tidak tes, tapi karena lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan law enforcement. Solusinya adalah memperbaiki sistem pelaporan harta, memperkuat KPK, meningkatkan literasi politik rakyat, bukan membatasi siapa yang boleh mencalonkan diri. Setelah itu adalah pengalaman di beberapa negara dengan sistem politik yang ketat, menunjukkan bahwa pembatasan berlebihan terhadap pencalonan bisa menyebabkan stagnasi politik dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Misalnya, di beberapa negara di mana ujian atau syarat administratif terlalu berat, calon independen dan dari latar belakang sosial tidak elit sangat sulit bersaing dan munculnya representasi politik yang baru mengecil drastis. Jika tujuan dari mosi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kandidat politik yang mencalonkan diri memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugasnya, maka pendekatan yang diusulkan oleh pihak pro, yakni mewajibkan tes kompetensi politik tertulis, justru adalah pendekatan yang keliru dan berbahaya bagi demokrasi. Kenapa demikian? Karena kompetensi politik sejati tidak bisa disederhanakan menjadi soal pilihan ganda, isai, atau lembar ujian. Politik bukan semata-mata tentang pengetahuan teori, melainkan tentang kemampuan memimpin, menyuarakan aspirasi rakyat, dan memahami konteks sosial, serta membangun kepercayaan dan komunikasi dengan konstituen.
Dan semua hal itu tidak bisa diukur dengan tes tertulis yang kaku. Jika kita benar-benar ingin menjamin bahwa calon yang tampil pemilu memiliki kompetensi, maka fokus utamanya bukan pada tes, melainkan pada penguatan sistem politik dan demokrasi itu sendiri. Dan kami dari tim Kontra menawarkan beberapa mekanisme alternatif yang jauh lebih demokratis, relevan, dan aman dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, perkuat pendidikan politik publik, di mana literasi politik masyarakat adalah fondasi utama dari demokrasi yang sehat. Jika masyarakat cerdas dan memahami hak serta kewajibannya, maka mereka akan menilai dan memilih calon berdasarkan kualitas, bukan popularitas atau uang. Pendidikan politik ini harus dimulai dari bangku sekolah melalui kurikulum kewarganegaraan yang kuat hingga program-program literasi politik di tengah masyarakat. Kedua, latih dengan kaderisasi calon dari dalam partai politik. Partai politik adalah pabriknya calon pemimpin. Sudah seharusnya dalam tubuh partai disediakan ruang pelatihan dan kaderisasi politik secara berkelanjutan. Di sanalah tempatnya calon diuji, dinilai, dan dipoles melalui pengalaman organisasi, turun ke masyarakat, serta menghadapi dinamika politik nyata. Dengan demikian, partai tidak hanya menjadi kendaraan politik elektoral, tapi benar-benar menjadikan institusi pembentuk kompetensi politik. Yang ketiga, terapkan mekanisme transparansi rekam jejak calon. Daripada menyaring calon dengan tes satu kali yang bisa dimanipulasi, lebih baik buka secara luas akses informasi tentang latar belakang, pengalaman, serta riwayat integritas calon. Rakyat berhak tahu apakah calon pernah terlibat korupsi, pelanggaran HAM, atau justru aktif dalam kegiatan sosial. Rekam jejak lebih jujur dan representatif daripada nilai ujian. Yang keempat, diwajibkan debat publik terbuka antar kandidat. Debat yang disebarkan secara luas bukan hanya forum atau gagasan, tapi juga kesempatan rakyat menilai langsung bagaimana calon berpikir, berargumen, menjawab kritik, dan menjelaskan visinya. Inilah ruang uji kompetensi yang autentik dan transparan, yang lebih bernilai daripada soal-soal ujian yang bisa dipelajari atau bahkan dibocorkan. Dengan semua mekanisme ini, kami percaya bahwa kompetensi politik dapat dibangun dan dikawal tanpa mencederai prinsip demokrasi. Wajib tes kompetensi justru menutup ruang keterwakilan politik yang beragam, menciptakan elitisme dan membuka celah intervensi politik terhadap pencalonan. Demokrasi yang sehat bukan ditentukan dari siapa yang lulus ujian, tapi siapa yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Biarlah rakyat yang menilai, karena dalam demokrasi kedaulatan sepenuhnya berada di tangan mereka. Terima kasih.